Aslih TV. Tapi yang menjadi masalah bagaimana kalau menjadi khotib bagi wanita, khotib Jumat atau khotib salat-salat yang lainnya, atau jadi imam bagi laki-laki gitu. Nah, yang menjadi pertanyaan, orang yang mengatakan ini ada salafnya nggak gitu? Oke. Ada ulama klasik yang pernah berpemahaman seperti itu atau tidak? Kalau tidak berarti akan masuk ke ranah. Kalau tidak berarti kan melanggar ijma. Iya betul. Ya kayak yang pernah kita bahas mungkin di. Nah, ini kita seakan-akan sedang mempraktekkan nih, Ustaz, teori-teori yang pernah kita bahas dalam namanya? Iya. Berbeda boleh, ribut jangan, betul, gitu ya. Betul. Itu ada pernah kita bahas apa saja series itu. Serial itu ya. Kita pernah bahas di situ apa standar yang bisa membedakan satu perkataan ini atau sebuah perbedaan pendapat bisa dianggap atau tidak kan gitu. Khilaf saik atau ghairu saik kan gitu. Kalau tidak ada ulama salaf yang mengatakan, ya jelas batal. Kalau ada yang mengatakan tidak serta-merta juga kemudian bisa digunakan, diamalkan. Ya. Harus dicek dulu. Jangan-jangan pendapat ini adalah pendapat yang syadz gitu ya. Ya kalau bahasa mudahnya nyeleneh lah gitu. Menabrak ijma juga kan gitu. Ya kalau kita lihat memang beberapa ulama, kalau kita baca literatur klasik, kita akan mendapatkan ada beberapa isyarat, beberapa ulama memang membolehkan wanita menjadi imam untuk laki-laki, bagi laki-laki. Oke. Tetapi para ulama kemudian menghukumi pendapat-pendapat tersebut sebagai pendapat syadz, nyeleneh. Tapi berarti kalau tadi ukurannya adalah ada yang pernah berpendapat, ada. Itu nggak serta-merta bisa kita benarkan juga. Tidak serta-merta bisa dibenarkan dan bisa diamalkan. Karena ternyata menurut para ulama itu adalah pendapat yang nyeleneh, yang syadz, gitu ya. Karena dia melanggar ijma, konsensus para ulama. Tapi di waktu itu, ketika ulama itu hidup di zaman itu, kemudian berpendapat dengan itu, apa ada pelaksanaannya? Nah, pernah diamalkan itu? Nah, ini kan menjadi pertanyaan lain lagi yang betul. kemudian bisa dalam sejarah Islam kita bagaimana kan gitu. Apa pernah diamalkan gitu di waktu itu? Nah, kalau kita lihat dalam sejarahnya gitu ya, katakan umat Islam sudah punya sejarah nih 1400 tahun. Dan perlu diingat, ini fakta menarik. Dalam 1400 tahun itu Islam pernah ada sebuah wilayah kaum muslimin yang pernah dipimpin oleh seorang wanita. Yaitu pada zaman Mamluk di Mesir. Mamalik gitu ya. Mamalik. Mungkin tepatnya ya kurang lebih pertengahan abad ke-7. Pertengahan abad 7 setelah wafatnya. Tahun 600-an lah ya. Tahun 600-an Hijriyah ya. Ya, Hijriyah. Pada saat itu kalau tidak salah setelah wafatnya Salahuddin Al-Ayyubi, di situ kemudian, karena ya kita tidak menceritakan sejarahnya lebih detail ya, tetapi diceritakan ringkasnya itu setelah Salahuddin Al-Ayyubi wafat, itu memang Daulah Ayyubiyah itu ya cukup mengalami krisis pemimpin. Karena tidak ada, setelah Salahuddin itu tidak ada pemimpin yang kemudian cukup berkompeten gitu kan. Sehingga pada suatu hari sampai pada kemudian di Mesir itu pada zaman Mamalik ada seorang wanita yang dibaiat untuk menjadi pemimpin. Lebih lagi dari sekedar imam sholat. Nah, ini yang kemudian menarik, Ustaz. Walaupun kalau tidak salah nama perempuan ini adalah Syajaruddur. Disebutnya Syajaruddur atau Syajarudur atau Dar gitu ya. Yang mana ini dulunya adalah budak punya Salahuddin Al-Ayyubi. Oh, mantan budak ini. Mantan budak. Okay. Dan kemudian dia
punya anak dari Salahuddin, artinya umul walad, dia menjadi umul walad. Ya, umul walad. Umul walad. Walaupun kemudian anaknya ini yang bernama Khalil, jadi dia disebut punya sebutan juga Ummu Khalil. Yang mana kemudian Khalil ini saat masih kecil wafat lah gitu. Ya. Walaupun memang dalam fakta sejarahnya Sajaruddar ini memimpin Mamalik dalam waktu yang tidak sampai 3 bulan. Sebagian riwayat menyebutkan 80 hari, sebagian lagi 75 hari. Tetapi katakan 75 hari nih, 75 hari itu kan ada berapa pekan? Artinya ada dapat berapa Jumat kan? Ya. Tapi ternyata dalam fase 75 hari itu tidak pernah diriwayatkan bahwasanya Sajaruddar ini jadi khatib dalam salat Jumat. Meskipun dia menjadi pemimpin tertinggi di daerah tersebut. Benar. Kan umumnya biasanya yang menjadi imam salat ya di wilayah kaum muslimin ya pemimpin tertingginya. Pemimpin tertinggi kan. Yang jadi khatibnya juga pemimpin tertinggi kan gitu. Nah, ini penting nih buat nyari calon pemimpin nih saat yang lagi rame-rame sekarang juga. Nah, syaratnya jadi bisa jadi imam salat gitu. Jadi ya. khatib. Iya. Nah, ini penting jangan asal-asal ini berarti kan. Supaya kita bisa nyobain minimal apa yang dulu kaum muslimin pernah melaksanakan itu. Pemimpin tertingginya ya katakan Rasulullah, ya imam, ya khatib gitu. Iya, iya. Taslih TV.